Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan bab tentang mengevaluasi peran pelajar, mahasiswa, dan pemuda dalam perubahan politik dan ketatanegaraan Indonesia. Anggota kelompok. Yang pertama ada Kesya Maskah, yang kedua ada Naura Syahira, yang ketiga ada Siti Zaina Ikramullah, yang keempat ada Rifda Bilqis Anazifah. Yang pertama, ada sistem dan struktur politik Indonesia pada masa reformasi. Perkembangan politik pada masa reformasi ditenggarai oleh beberapa peristiwa dan kebijakan penting. Yang pertama, ada Sidang Istimewa MPR tahun 1998. Yang kedua, ada otonomi daerah. Yang ketiga, ada pencabutan pembatasan partai politik. Yang keempat, ada penghapusan duifungsi ABRI. Dan yang kelima, ada penyelenggaraan pemilu. Yang kedua, ada peran pemuda. Masa prakemerdekaan sampai kemerdekaan. Sejak tahun 1908, semenjak berdirinya Budi Utomo, mereka mendirikan organisasi-organisasi pemuda seperti Indistia Partij atau ISDV, bermula dari kebangkitan pemuda yang dimonotori mahasiswa tersebut. Maka pada 28 Oktober dicetuskanlah Sumpah Pemuda yang menjadikan seluruh pemuda di Indonesia mengakui bahwa hanya ada satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa, yakni Indonesia. Pada Agustus, Angkatan Muda menculik Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Akhirnya, pada 17 Agustus tahun 1945, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno. Masa pasca kemerdekaan. Pada tahun 1950 sampai 1959, beberapa gerakan mahasiswa pemuda dibawa ke arah perjuangan politik partai. Dengan demikian, para mahasiswa masuk ke dalam ranah politik. Pada tahun 1966, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia terbentuk dengan tujuan agar aktivitas mahasiswa dapat lebih terkoordinasi dalam melawan PKI. Pada tahun ini juga, gerakan mahasiswa mulai terlibat untuk memperjuangkan sebuah orde yang baru. Pada tahun 1971, mulai muncul suatu gerakan dalam bentuk pernyataan sikap ketidakpercayaan dari masyarakat yang dimonotori oleh mahasiswa. Pada tahun 1972 sampai 1974, mahasiswa bergerak ke jalan untuk melakukan demonstrasi, penurunan harga, dan pembubaran asisten pribadi. Pada tahun 1974, terjadi peristiwa Malari, namun demonstrasi besar tersebut merubah menjadi suatu kerusuhan sosial yang besar hingga penjarahan yang memakan banyak korban. Setelah tahun 1978, sejak dibentuknya NKK dan BKK, tidak ada gerakan besar yang dilakukan oleh mahasiswa intra. Pada tahun 1990, NKK dan BKK dicabut, dan Senar Mahasiswa Perguruan Tinggi diakui kembali oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pada tahun 1998, gerakan mahasiswa menuntut reformasi dan meninggalkan Orde Baru. Masa reformasi. Gerakan mahasiswa dan tokoh-tokoh mahasiswa berupaya untuk terus mewujudkan reformasi di Indonesia. Beberapa keberhasilan proses reformasi, yakni pemilu tahun 1999 yang diikuti oleh banyak partai, kebebasan pers dan media, kebebasan umat beragama, pemisahan Polri dan TNI, TNI kembali ke barak, reformasi Polri, upaya penumpasan KKN, dan banyak UU direvisi menjadi pro rakyat. Gerakan mahasiswa seperti biasa masih tetap berpikir kritis dan memberikan pernyataan sikap terhadap kinerja pemerintah serta kebijakan-kebijakan. Saat ini, peran mahasiswa untuk terus mengawal reformasi yang masih berjalan. Yang ketiga, ada faktor-faktor perubahan politik dan ketatanegaraan. Yang pertama, ada mayoritas. Kalangan intelektual tidak lagi yang bersedia membela kepemerintahan SBY Budiono secara terbuka, kecuali intelektual yang sudah dikontrak istana. Yang kedua, terutama media berjaringan internet dan media elektronik, TV dan radio, sangat kritis dan juga skeptis terhadap ketulusan dan kinerja pemerintahan SBY Budiono. Yang ketiga, aktivitas pro-demokrasi dan pemuda mahasiswa di seluruh Indonesia telah sepakat menilai bahwa pemerintahan SBY Budiono gagal karena tidak berpihak kepada kepentingan mayoritas rakyat dan hanya patuh pada kepentingan global dan pemodal besar atau asing. Yang keempat, banyak tokoh politik senior Indonesia, juga para pejuang kemerdekaan dan jenderal purnawirawan TNI menganggap penggantian SBY Budiono harus segera. Yang kelima, para tokoh agama terkemuka menyatakan bahwa pemerintahan SBY Budiono telah melakukan banyak kebohongan dan mengingkari konstitusi. Yang terakhir,
kehidupan mayoritas rakyat Indonesia yang berpendapatan sangat rendah dan banyak yang menganggur. Yang keenam, selain gangguan terhadap kenyamanan kehidupan beragama, ada juga gangguan terhadap hak-hak historis sebagaimana dirasakan masyarakat di Yogyakarta. Yang ketujuh, liberasi di bidang pendidikan nyaris identik dengan kenaikan biaya pendidikan yang resmi maupun tidak resmi, baik di lembaga pendidikan swasta maupun milik negara. Dan yang terakhir, pemerintahan sekarang telah mengalami krisis kepercayaan di publik sama ketika menjelang kejatuhannya Presiden Soeharto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.